Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga belajar, ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan belajar mengenai IPA, yaitu materi kelas 8 yang menyangkut tentang sistem pernafasan. Jadi, sistem pernapas. Pertama kita harus tahu dulu apa itu bernafas. Kita bernafas, kita akan menghirup oksigen dari udara lingkungan luar. Lalu kita mengeluarkan karbon dioksida yang dari paru-paru tadi. Nah, sedangkan sistem pernapasan sendiri yaitu sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh bernafas. Jadi sistem pernapasan itu merupakan sekumpulan dari beberapa organ dari pernapasan. Nah, ini organ-organ pernapasan secara garis besar sendiri ada 6, yaitu hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara untuk kita bernafas. Nah, di dalam rongga hidung sendiri terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi sebagai ini. Yang pertama tempat masuknya udara, yang kedua penyaringan udara melalui rambut-rambut halus tadi, dan yang ketiga adalah sebagai indera penciuman. Selanjutnya pangkal tenggorokan atau yang disebut dengan laring. Nah, di dalam laring ini terdapat saluran epiglotis. Nah, fungsi dari saluran epiglotis ini merupakan penghubung antara kerongkongan dengan tenggorokan. Laring juga dikenal dengan kotak suara karena pada dasarnya si laring ini yang dapat membuat kita bersuara. Nah, tepatnya di laring. Ini dia gambarnya. Selanjutnya batang tenggorokan atau biasa disebut dengan trakea. Nah, trakea itu menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Nah, bentuk dari trakea sendiri itu mirip seperti pipa. Nah, ini adalah trakea, yaitu batang dari si tenggorokan tadi. Nah, organ ini tersusun atas cincin tulang rawang dan terdapat di depan kerongkongan. Jadi, di depan kerongkongan ini ya ini ada batang dari tenggorokan atau yang disebut dengan trakea. Selanjutnya adalah bronkus. Nah, bronkus merupakan percabangan dari si trakea tadi. Hampir mirip karena juga tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Ini tadi si trakea bercabang menjadi bronkus. Lalu selanjutnya bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan bronkus yang terdapat dalam paru-paru. Nah, jumlah percabangan pada bronkiolus ini sesuai dengan jumlah lobus. Lobus itu adalah gelambir yang terdapat pada paru-paru. Nah, untuk paru-paru sebelah kanan terdiri dari 3 lobus dan sebelah kiri terdiri dari 2. Nah, ini adalah percabangannya, ada 3, 1, 2, 3, dan ini ada 2 untuk yang sebelah kiri. Nah, yang terakhir adalah paru-paru atau biasa yang disebut dengan pulmu. Nah, di dalam paru-paru inilah terjadinya tempat pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Nah, pertukaran ini terjadinya di alveolus. Alveolus ini merupakan gelembung dari paru-paru tersebut. Nah, di letaknya yang paling ujung-ujung ini adalah merupakan alveolus. Mekanisme pernapasan. Nah, saat kita bernafas pasti kita menghirup dan mengeluarkan udara. Nah, itulah yang disebut dengan mekanisme pernapasan, yaitu ada inspirasi dan ekspirasi. Saat kita menghirup udara berarti kita telah melakukan yang namanya inspirasi atau yang disebut dengan inhalasi. Jadi udara akan masuk ke dalam paru-paru dan volumenya akan semakin membesar dan otot diafragma akan terangkat. Nah, kebalikan dari inspirasi adalah ekspirasi, yaitu mekanisme pernapasan yang disebut juga dengan ekshalasi, yaitu mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida ke keluar tubuh. Nah, saat berekspirasi, otot diafragma ini menjadi berelaksasi karena udara keluar dari dalam tubuh. Macam-macam gangguan pada sistem pernapasan. Banyak sekali gangguan pada sistem pernapasan. Contohnya ya emfisema. Emfisema ini merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Maksud elastisitasnya ini adalah fungsi dari si emfisema ini. Lalu kanker paru-paru. Nah, penyakit ini disebabkan karena sel kanker
yang tumbuh di paru-paru manusia. Selanjutnya tuberkulosis atau yang biasa disebut dengan TBC. TBC ini merupakan penyakit karena bakteri Mycobacterium tuberculosis. Asma yaitu merupakan penyakit yang menyebabkan penyempitan saluran pernafasan. Dan ada laringitis berarti ini adalah suatu penyakit pada peradangan laring atau pangkal tenggorokan tadi yang disebabkan oleh bakteri, virus, bahkan juga jamur. Upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Agar sistem pernafasan kita selalu sehat, dapat kita lakukan yang pertama menjaga kebersihan udara. Kita apabila menghirup udara yang kotor, bisa menyebabkan penyakit emfisema tadi ataupun asma. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan udara. Juga bisa dengan menanam tanaman di sekitar rumah ataupun di jalan. Nah, selanjutnya adalah olahraga secara rutin. Nah, setiap pagi alangkah baiknya kita berolahraga untuk menjaga sistem pernapasan kita. Dan yang terakhir adalah makan makanan bergizi. Jadi makanan yang bergizi ini baik yang mengandung protein maupun vitamin juga baik pada sistem pernapasan kita. Sudah selesai, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.